Hari keempat kegiatan Minangkabau memanggil Taraga pulang. Para peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia diajak berkunjung ke rumah kelahiran salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, yakni Khatib Sulaiman di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Memasuki hari keempat, kegiatan Minangkabau memanggil Taraga pulang. Para peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia diajak berkunjung ke rumah kelahiran dan perjuangan dari Khatib Sulaiman di Nagari Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Khatib Sulaiman merupakan seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang secara langsung terlibat dalam perjuangan pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara. Pejuang yang namanya diabadikan pada salah satu jalan utama di Sumatera Barat itu wafat setelah Belanda melakukan agresi di Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limonagari, Kabupaten 50 Kota pada 15 Januari 1949 yang kini dikenal dengan peristiwa Situjuah. Perwakilan keluarga Khatib Sulaiman, Fauzi Tarmizi, di Kabupaten Tanah Datar Senin 18 Agustus mengatakan, kendati perjuangan Khatib Sulaiman saat ini telah selesai, upaya menghidupkan sejarah perjuangan sang ketua Markas Pertahanan Rakyat daerah itu terus dilakukan oleh pihak keluarga. Hal itu dilakukan guna memperkuat catatan sejarah dari ketokohan Khatib Sulaiman selama masa PDRI tahun 1948 hingga 1949. Jadi kami sudah pernah juga ya melakukan seminar nasional di sini, dan itu bekerjasama juga dengan pemerintah daerah dan juga Kemenristekdikbud waktu acara Gelang WT Bos. Jadi kami memberikan informasi terus-menerus tentang ketokohan Khatib sebagai penambah narasi-narasi untuk data-data kesejarahan kita di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Sementara itu, Pembina Yayasan Uma Nusantara, Yori Antar, menyampaikan kekaguman dirinya kepada pihak keluarga yang masih mengingat sejarah perjalanan Khatib Sulaiman dan mampu mempertahankan kondisi rumah gadang kelahiran tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia itu. Kendati demikian, dirinya mendorong agar adanya upaya pemugaran terhadap rumah tokoh PDRI yang usianya telah lebih dari 1 abad ini. Tapi tiang utuhnya ini masih layak dipertahankan, tapi sebaiknya memang harus melakukan restorasi, begitu ya, restorasi supaya rumah ini tidak hanya bisa kembali sebagai rumah tinggal, tapi juga bisa menjadi semacam pengingat. Jadi semacam ada galeri, bisa menjadi semacam museum kecil begitu tentang sejarah dari Bapak Khatib Sulaiman. Harapan untuk segera dilakukan restorasi rumah gadang Khatib Sulaiman ditanggapi langsung oleh Miranda Suare Gultom. Ekonom yang juga mantan Deputi Bank Indonesia itu bahkan secara khusus meminta agar pihak keluarga menyiapkan catatan perjuangan dari tokoh Khatib Sulaiman. Ini sangat layak untuk dipikirkan untuk direstor, termasuk mungkin keluarga yang masih ingat sudah dari sekarang mulai menulis di lembaran-lembaran dalam bentuk file sehingga bisa menjadi bahan cerita, karena biasanya hampir semua rumah yang saya kunjungi di sini tidak ada narasi. Hanya kalau seperti kamu saudara nerangin baru ngerti. Tapi seharusnya itu kan kayak museum, jadi ada storytellingnya. Foto ini seperti apa di bawah foto ini. Orang datang sendiri juga mengetahui. Selain itu, Miranda pun mendorong agar pemerintah pusat segera menetapkan Khatib Sulaiman sebagai salah satu pahlawan nasional yang telah diusulkan sejak tahun 2019 lalu. Sebab tokoh Sumatera Barat kelahiran tahun 1906 itu tidak saja menjadi tokoh penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga salah satu barisan Gyugun yang merupakan cikal bakal pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Sumatera Barat. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan.